Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, saudaraku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala, puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat, juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, semoga telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab tafsir Al-Quran, bil khusus dengan rujukan kitab tafsir Jalalain dan didukung dengan beberapa kitab atau referensi tafsir yang lainnya. Hari ini kita masuk ke dalam surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walal akhiratu khairul laka min
tidak akan bahas tajwidnya karena cukup panjang ayat ini kalau kita bahas. Karena itulah kita pangkas tentang tajwidnya. Namun pesan saya, saudara sekalian, ketika membaca Al-Quran hendaknya meresapi dan memperhatikan setiap huruf, bahwa setiap huruf itu ada hak-hak yang harus ditunaikan. Ada sifatul huruf, diantaranya mana yang ditekan, mana yang berdesis, ada napas atau bunyi. Kemudian mana yang terangkat, mana yang tidak terangkat. Artinya ada sifatul huruf, ada juga makharijul huruf berkenaan dengan tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada spelling, nah itu juga sama ada pelafalan. Kemudian diperhatikan juga tentang hukum bacaan, terutama tentang mana bacaan yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca 2 ketukan atau 2 harokat bahkan lebih. Juga terakhir harus diperhatikan kapan kita boleh memulai ibtidah dan kapan dan di mana kita waqaf. Baik, kita tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir saya gunakan surah Al-Duha ini tafsir Jalalain. Suratu Wadduha Makkiyatun. Surah Wadduha ini golongannya Makkiyah. Apalagi secara urutan para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, ini surah Al-Duha urutan yang ke-11 dari segi turunnya ayat atau wahyu. Walaupun dalam mushaf urutannya ke-93. Urutan pertama Iqra al-Qalam, 2 al-Qalam, 3 al-Muzammil, 4 al-Mudaththir, 5 al-Fatihah, 6 al-Lahab, 7 at-Takwir, 8 al-Lail, 10 al-Fajr. Nah, ke-11 ini adalah Al-Duha, dan kemudian yang ke-13 at-Taubah, dan yang ke-12 nya adalah Asy-Syarah atau Al-Insyirah atau Al-Nasr. Dari sini kita bisa tangkap sementara waktu bahwa urutannya saja masih ada di awal. Sekitar urutan berapa tadi? 11 dari segi turunnya wahyu. Berarti masih berada di kota Makkah dan belum hijrah, sehingga surah Al-Duha ini golongannya adalah Makkiyah. Ihda asyrata ayatan, jumlahnya ada 11 ayat. Oke, kemudian walamma nazala kabar sallallahu alaihi wasallam, ini dalam persejarah, dan ketika nazala turun ini surah Al-Duha, kabar sallallahu alaihi wasallam akhirah, Nabi bertakbir pada akhir surah Al-Duha setelah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fasunat takbir, maka disunnahkan bertakbir akhirah pada akhir surah Al-Duha. Wa ruya, dan diriwayatkan al-amru bihi, perintah untuk bertakbir khatimataha wa khatimata kulli suratin ba'daha. Diperintahkan dalam arti disunahkan bertakbir itu ketika akhir surah Al-Duha dan akhir atau penutup kulli suratin ba'daha, setiap surah setelah surah Al-Duha. Berarti surah apa saja? Setelah Al-Duha lanjut surah Al-Insyirah. Makanya kalau kita khataman Al-Quran yang membaca dari surah Al-Duha itu setelah selesai ayat per surah, dalam arti beres surah Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, Allahu akbar walillahil hamd, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak, sampai ujung apa? Ujungnya wa amma wa ila rabbika farghab, Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sampai ujung ayat alaihissallahu biahkamil hakimin walau ala dzikrin. Allahu akbar walillahil hamd. Sampai akhir daripada juz amma surah An-Nas. Demikian pula kita sering saksikan ikuti ketika kendurian atau majelis zikir tahlilan, ketika al-ikhlas, Allahu akbar, la ilaha illallah, ada takbir. Karena memang disunahkan bertakbir akhirah di akhir surah Ad-Duha, wa ruwiyal amru bihi khatimah tahap, dan perintah sunnah ini juga ketika akhir surah Ad-Duha wa khatimah kulli suratin ba'da, dan tiap-tiap penutup atau beres surah setelah Ad-Duha. Wa huwa, dan itu takbir kalimat Allahu akbar au la ilaha illallah Allahu akbar. Pilihannya apakah itu Allahu akbar saja atau la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, ila akhir surah. Ya, jadi jelas kenapa kalau kita tahlilan baca al-ikhlas sampai An-Nas itu ditutup dengan takbir atau la ilaha illallah wallahu akbar. Itu keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa duha ay awwalin nahari aw kullihi. Wa duha. Wa duha ini wawunya wawu wasal. Ay awwalin nahari aw kullihi, demi waktu duha, yakni waktu matahari ya, di awal siang hari, au kullihi, atau siang hari seluruhnya. Jadi tafsir makna pertama bahwa ad-duha itu adalah ketika matahari sepenggalah naik. Sepenggalah, tahu galah? Pancar, tongkat. Kalau di pramuka 155, 156 tuh kita lihat bahwa matahari itu sudah naik sepenggalah. Kira-kira sepenggalah ya 155, 156 rata-rata orang Indonesia tingginya seperti itu. Nah, melihat kita seperti itu. Oh, di matahari perkiraan sepenggalah. Kira-kira sekitar ya 15 menit lebih atau hampir 20 atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Itu namanya waktu duha. Sehingga pelaksanaan salat sunat Idul Adha itu boleh dikerjakan sejak munculnya waktu duha. Ya kalau misalnya sekarang subuhnya saja jam 4 lewat berapa? Lewat 8. Maka suruh saja setengah 6 lebih dikit. Kemudian duhanya sekitar jam 6. Kira-kira ya. Kira-kira itu. Kira-kira. Sekarang banyak aplikasi untuk menginfokan pada kita tentang waktu-waktu. Di aplikasi F1Man hari ini 27 Juni 2018 bertepatan 11 Desember 2023, subuhnya 4:08, terbit atau syuruknya 5:31, duhanya jam 5:55. Artinya kalau salat Idul Adha hari ini 10 Dzulhijjah misalnya, ya boleh saja jam 5:04, jam 6 atau jam 6:15. Makanya kalau pelaksanaan waktu duha lebih awal, yang penting sudah masuk waktu duha, makanya disebut Idul Adha, hari raya. Adha itu memang artinya berkurban, memotong hewan kurban. Kenapa disebut Adha? Karena pelaksanaannya mulai dari waktu duha, gitu. Supaya nanti leluasa ketika mengurusi hewan kurban. Beda lagi dengan pelaksanaan Idul Fitri. Salat Idul Fitri itu kapan? Biasanya agak siang dikit, beda dengan pelaksanaan salat Idul Adha. Kenapa? Dengan alasan supaya memberikan kesempatan untuk saudara-saudara muslim-muslimat yang belum sempat menunaikan zakat fitrah itu. Kalau pakai ilmu jelas. Nah, lanjut. Aukulihi, atau dalam tafsiran yang lain bahwa ad-duha adalah semua waktu daripada siang. Jadi makna pertama duha itu ketika matahari sepenggalah.
sekitar 15 atau lebih ba'da terbitnya matahari. Ya, setelah syuruk di sini 20 menit kalau tadi kita lihat aplikasi. Atau mana yang kedua ukuli atau semua waktu daripada siang hari. Kenapa? Alasan pertama di dalam Al-Quran surah apa itu? Dalam surah Al-A'raf ada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Apa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna bayatan wa hum naimun. Surah Al-A'raf ayat 7. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyatihum ba'suna duha wa hum yal'abun. Awa amina ahlul qura atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang di waktu duha? Waktu duha di sini maksud siang. Wa hum yal'abun, ketika mereka sedang bermain. Ini yang kedua, ad-duha dimaknai sebagai waktu siang semuanya karena ayat selanjutnya adalah wal-laili idza saja, kebalikannya, demi waktu malam. Gitu. Wal-laili idza saja, demi waktu malam. Idza saja apabila telah sunyi, ghaqqa bi dhalamihi aw sakana, di mana di malam hari itu ghaqqa telah tenang, bi dhalamihi aw sakana, tenang sakana, bi dhalamihi aw sakana. Ghaqqa itu menutupi. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, ghaqqa, yang mana malam hari itu dengan gelapnya telah menutupi, biwalamihi, dengan kegelapannya yang tadinya terang tertutupi oleh kegelapan. Au sakana, atau tenang, karena di malam hari itu bagaimana suasananya? Tenang, adem, jauh dari hiruk-pikuk keramaian manusia. Ma wadda'aka tiada, wadda'aka meninggalkan kamu, tarokaka ya Muhammad, artinya Allah tidak membiarkan kamu sendirian wahai Nabi Muhammad. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkan kamu, tarokaka tidaklah meninggalkan kamu ya Muhammad, wahai Muhammad. Siapa yang tidak meninggalkan kamu itu? Rabbuka, ya Tuhan. Artinya para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, memang sebelum turunnya ini Nabi Muhammad itu gundah gulana, karena setelah turun 10 wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, itu belum kunjung turun lagi wahyunya. Makanya dalam riwayat Sahih Bukhari Sahih Muslim ada disebut yaqul, ini riwayatnya Jundub Al-Bajali, yaqul istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jundub Al-Bajali, istakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengadu, falam yakun lailatan aw lailataini fadakum ra'atun. Jadi Nabi itu para bapak mengadu dan tidak keluar selama 1 atau 2 malam. Lalu fadakum imra'atun, maka datang kepada Nabi Muhammad seorang wanita. Menurut satu riwayat, wanita ini adalah Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang tidak suka dengan dakwahnya Rasulullah Muhammad. Faqalat, si perempuan itu berkata dari suku Quraisy, seorang perempuan dari suku Quraisy itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitonaka illa qad tarakaka. Wahai Muhammad, setan benar-benar telah meninggalkan kamu. Jadi yang selalu biasa mengunjungi Nabi Muhammad, Jibril, itu dituduh oleh Ummu Jamil sebagai setan. Setanmu nggak kunjung datang juga, setanmu telah meninggalkan kamu. Gitu. Fa'anzalallahu azza wa jalla, lantas Allah akan menurunkan wadduha wal laili idza saja. Gitu. Jadi itu asal turunnya daripada surah. Makanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu.
Ini juga untuk kita penyemangat para bapak ketika kita punya masalah sedang gundah gulana, risau, ingat Allah Ta'ala tidak akan meninggalkan kamu. Ketika kita punya masalah jangan berkata di mana Allah. Ingat ketika kita ujian di sekolah dulu atau di kampus, pasti ada guru, dosen atau panitia pengawas ujian. Mereka mengawasi, melihat apakah kita mampu mengerjakan atau tidak. Mereka tidak banyak bicara, nanti akan dinilai. Pun demikian, ketika kita diuji, Allah tidak diam, Allah melihat. Allah yakin, Allah tahu bahwa kita mampu menjawab persoalan-persoalan itu. Maka pun demikian, kenapa kita dipilih? Kenapa bukan orang baik? Satu, karena Allah yakin, Allah tahu kita mampu. Yang kedua, kenapa kita dipilih? Karena kita yang akan diangkat dan naik kelas, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin. Dan yang ketiga, kita akan menjadi orang-orang pilihan. Kemudian, wama qala, dan dia yakni Allah Tuhan itu tidak benci pada Muhammad. Abu Bakar, makna qala itu marah. Dia yakni Allah itu tidak marah kepada. Nazal hada, turun ini lama qala kufar, ketika orang-orang kafir berkata di dan akhir wahyu, ketika terlambat sebenarnya belum kunjung datang, belum kunjung turun wahyu anhu kepada kanjeng Nabi. 15 yauman, sekitar 15 hari. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan lebih. Inna rabbahu, orang kafir itu mengatakan sesungguhnya Tuhan Muhammad itu wada'ahu, telah meninggalkan Muhammad, wa qalahu, dan telah membenci Muhammad, kata orang kafir. Walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka, dan telah roh kamu, Tuhan kamu wahai Muhammad pasti walal akhiratu khairul laka, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagi kamu. Tenang saja, Allah sedang memotivasi, sedang memberikan istilahnya penyemangat kepada kanjeng Nabi. Walal akhiratu khairul laka lima fiha minal karamati laka, maksudnya kehidupan di akhirat itu lebih baik bagi kamu. Tenang aja, gitu ya. Lima fiha minal karamati laka, karena di dalamnya di akhirat itu terdapat apa? Minal karamati, berupa kemuliaan laka bagimu. Minal ula, akhirat lebih baik bagi kamu. Minal ula, daripada permulaan dunia, maksudnya dunia. Tenang, akhirat lebih baik daripada dunia. Wala sawfa yu'tika, dan kelak, sawfa itu nanti, la sungguh, dan kelak Tuhanmu yu'tika, ya domir huwanya yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala sawfa, dan kelak akan yu'tika, Tuhan itu yakni Allah akan memberikan kepadamu akan memberikan kepadamu rabbuka, yakni Tuhanmu bil akhirati, di akhirat, minal khairati, berupa kebaikan-kebaikan, aqoan jazilan, hanya pemberian jazilan yang berlimpah. Fatardo, lalu kamu akan menjadi puas. Tenang saja, akhirat akan dikhususkan buat kamu. Di akhirat itu banyak kebaikan-kebaikan, dan Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan tersebut yang berlimpah ruah, dan kamu pun menjadi puas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lantas bersabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan, jadi kalau begitu, la ardo wa wahidun min ummati finnari, kalau begitu mana mungkin aku puas sedangkan di antara umatku ada yang di neraka. Nabi itu sangat peduli kepada kita. Beliau tidak ridho kalau ada satu saja dari umat beliau, umatku kata Nabi, itu fitnah ada di neraka. Ilahuna, sampai di sini tamat sempurnalah jawabul qasami, jawab atas sumpah Allah Ta'ala, bimusbataini ba'da manfiyaini,
Sampai di sini selesailah jawab atas janji Allah wadduha wal laili saja. Dua sumpah Allah itu, kenapa Allah bersumpah? Ini jawabannya, yakni dengan dua kalimat yang disebutkan sesudah kalimat yang dinafikan. Alam yajid kayati alam yajidka alam yajid, bukankah dia mendapati istifham takriri. Di sini a-nya hamzah istifham, kata tanya, bukan aku nggak tahu, tapi maksudnya adalah untuk mengandung takriri ayat wajadaka, ya, menetapkan. Artinya Allah bukan nanya tapi negesin, kira-kira gitu. Alam yajidka, bukankah Allah mendapati kamu wahai Nabi Muhammad yatiman, dulunya itu sebagai seorang yatim, karena Nabi Muhammad itu terlahir dalam keadaan seorang yatim, kemudian masih di masa kanak-kanak juga kemudian menjadi yatim tidak punya ayah, tidak punya ibu. Dan itu ada hikmah untuk penempaan Nabi sebagai kelak pemimpin umat. Bifaqdi abika, yatiman dimana bifaqdi abika, dengan ketiadaan ayahmu, qabla wiladatika, sebelum kamu dilahirkan, atau ba'da atau setelahnya. Menurut riwayat 4 bulan dalam kandungan beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya, begitu. Atau ba'da atau setelah lahir, kemudian memang beliau yatim karena ibunya tidak juga menikah lagi. Fa'awa, lalu dia melindungi, tenang, kamu tidak dibiarkan dalam keadaan yatim sendirian, enggak, terus Allah akan melindungimu, dan Allah telah melindungimu, dititipkan dalam pemeliharaan oleh kakeknya Abdullah, kemudian oleh Abu Thalib, sampai kemudian beliau benar-benar dewasa mandiri. Lalu fa'awa bi'an maka ila abdika Abi Thalib, ya, dengan cara menyerahkan kamu, pengasuhan kamu itu kepada pamanmu Abi Thalib, yakni Abu Thalib. Bahwa jadaka dhalan, dan dia yakni Allah mendapati kamu dhalan sebagai orang yang bingung. Awas, hati-hati menerjemahkan kata dhal di sini, jangan diartikan sesat. Awas, gitu, sebab pernah ada yang sempat viral mengatakan dhalan itu artinya sesat. Ya, kalau misalnya memperingati dulu itu dengan kata sesat, ngeri. Jangan artikan itu dhalan sebagai kata sesat, tapi bingung. Ya, amma anta alaihi al-ana min asy-syari'ati, atau orang yang bingung di sini maksudnya tentang syariat. Ya, amma anta alaihi al-ana min asy-syari'ati, dalam arti kita ini semuanya tidak tahu kemudian diberitahu oleh Allah. Tadi kita ini tidak punya iman, atas diberi iman oleh Allah. Artinya apa? Kita semua tadi sendiri Allah yang menolong. Kita ini tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan yang bingung menjadi kokoh keyakinannya. Siapa yang meyakinkan, yang menguatkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada, wajadaka dhalan fahada, dia mendapati sebagai orang yang bingung, lalu Allah memberimu petunjuk. Ayat-ayat ilahi, dia yang Allah menunjukimu kepadanya. Jadi ayat ini menunjukkan semua yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajadaka ailan, dan Allah yakni dia, dan dia yakni Allah mendapatimu sebagai seorang yang apa? Ailan, kekurangan, fakiran, hanya fakir. Kita semua ini orang yang fakir, orang yang dhaif, orang yang lemah, butuh, fakir kepada siapa? Kepada Allah. Fa'aghna, lalu dia yakni Allah memberikan kamu kecukupan. Aghnaka bima an'aka, dia yang telah mencukupkan kamu dengan pemberian yang merasa puas bagi kamu. Minal ghanimati, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad kecukupan, dikasihlah ghanimah, ya, harta rampasan perang, akan beliau usaha luar biasa maju. Wa ghayya, dan lainnya. Wabil hadis, dan dalam satu hadis ada sebuah riwayat dari baginda Nabi, laisa ghina an kathratil mal, bukanlah kaya itu karena banyaknya harta atau materi, walakin al-ghina nafsi, tapi kaya itu adalah dengan kaya jiwa, kaya hati. Buat apa? Gadis sekian banyak, angka digitnya, banyak harta di mana-mana,
tapi hati tidak tenang, tapi hati tidak kaya. Na'udzubillah min dzalik. Ya lebih baik lagi kalau kaya harta, kaya dunia, kaya hati. Fa amal yatim fala taqhar, maka adapun terhadap anak yatim fala taqhar, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dengan cara apa? Bi'akhdhi mali, awas hati-hati, jangan sampai kemudian mengambil hartanya atau ghairi dzalika atau lain-lainnya. Wa masaila fala tanhar, setelah Allah memberikan garis aturan dan petunjuk bagaimana dalam memperlakukan anak yatim, Allah juga mengingatkan wa masaila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta fala tanhar, maka janganlah kamu menghadiknya, tasjuh di pamrih, kamu memberkatnya karena dia miskin atau tidak mampu. Jangan. Mereka juga dengan kita saling membutuhkan. Mereka butuh kepada kita berupa harta sebagai harta kita butuh doa mereka. Kenapa? Dalam surah Taubah 103 apa kata Allah? Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Kamu yang mengambil atau mendapatkan hak dari orang yang kaya, kamu sebagai mustahik zakat, doakanlah mereka yang memberi zakat atau infak atau sedekah. Kenapa? Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kamu yang menerima zakat infak sedekah itu sakanun lahum, menerapkan mereka orang-orang yang punya harta itu. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun terhadap nikmat dari Tuhanmu, alaika yang telah Allah berikan kepadamu wahai Muhammad, bin nubuwati, nikmat apa yang Allah berikan di antara kepada Muhammad berupa nubuwah, karena dia ghairi dan lain-lainnya banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada Muhammad, dan tentu kepada kita hamba-hamba umat Rasul. Terhadap nikmat dari Allah itu fahadits, terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kamu itu fahadits, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya, mengungkapkannya. Akhbir maknanya adalah dengan mengungkapkannya. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Karena itu para bapak dan sekalian rahimakumullah, ayo kita semua berusaha mensyukuri segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, perbanyaklah bersyukur atas segala karunia nikmat dari Allah apapun itu. Karena seringnya kita susah karena kurang syukur kita. Tapi kalau kita senantiasa bersyukur, satu, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Yang kedua, kita akan terasa leluasa dalam jalan hidup ini. Dan jangan tunggu banyak nikmat untuk bersyukur, tapi bersyukurlah, pasti Allah akan menambah nikmat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf segala kehilafan. Allahumma waffiq ila aqwamid thayib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.